warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Maka udah sarapan di rumah? Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin? Dede, coba Dede. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat di sekeliling kalian, di belakang, di depan. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang gaya dan gerak di sekitarku. Apakah kalian pernah berpikir mengapa benda bisa bergerak atau berhenti? Setelah pembelajaran kali ini, kalian akan mampu menganalisis pengaruh berbagai jenis gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan yang kedua yaitu mampu mengevaluasi peran gaya dalam memecahkan permasalahan terkait gerak benda. Terus tujuan yang ketiga yaitu mampu menciptakan solusi kreatif menggunakan konsep gaya untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi sehari-hari. Pernahkah kalian mendorong kursi atau menarik tali? Pernah. Apa yang membuat benda itu bisa bergerak? Karena bisa bergerak karena adanya gaya bergerak yang tadi yang diberikan pada benda tersebut. Bentar. Terus jika sebuah bola bisa bergerak, apa yang menyebabkan bola itu berhenti? Jadi karena adanya gaya gesek dalam permukaan bola dan lantai. Terus apakah kalian pernah menjatuhkan benda? Mengapa benda tersebut selalu jatuh ke tanah? Gaya tarik dan mendorong dapat membuat benda bergerak. Ya, betul. Nah, anak-anak, pertanyaan tadi membantu kita untuk berpikir tentang bagaimana gaya bekerja di sekitar kita. Mari kita eksplorasi melalui kegiatan yang akan dilanjutkan ke tahap aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Anak-anak, sekarang kita akan bermain sambil belajar tentang berbagai macam gaya. Kita akan bekerja dalam kelompok kecil, lalu melakukan beberapa percobaan sederhana. Perhatikan baik-baik tugasnya ya. Coba Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Coba kelompok 1 di sebelah sini. Coba berdiri, ambil kursi, bawa kursi 1.
2 kalian kebagian gunain bahan mobil-mobilan. Kelompok 3 kalian gunain magnet. So, coba kalian eksplorasi, lalu catat di buku kalian masing-masing. Bawa buku kelompok ini. Gaya apa saja yang kalian temukan di dalam permainan tersebut? So, kursi, dorong. Kursi gimana gayanya? Nah, oke. Antara mobil gimana mobil? Dicatat nanti kita presentasi ke depan. Magnet. Apakah sudah selesai? Bereskan dulu terlebih dahulu, lalu catat. Setelah selesai, kita akan berdiskusi, lalu kita akan bahas bersama-sama. Sudah selesai? Stop duduk. Duduk. Nah, coba kalian sebutkan jenis macam apa saja yang kalian temukan di benda kursi tersebut. Gayanya gaya apa saja? Gaya gesek. Kursi bisa digunakan untuk gaya gesek karena di bawahnya ada gesekan. Lalu bisa gaya tarik, bisa di belakang, terus bisa gaya dorong. Sementara mobil-mobilan, kalian menemukan gaya apa? Gaya tarik dan gaya dorong. Gaya tarik dan gaya dorong. Gimana cara penggunaannya? Gaya tarik yang mendorong. Gimana? Gaya tarik dan gaya dorong. Nah, di mobil-mobilan ini bisa kita menemukan gaya tarik, terus gaya dorong, terus di bannya kita menemukan gaya gesek. Nah, dari bahan ini kita menemukan berbagai banyak gaya. Coba kelompok ini, kamu menemukan apa saja? Gaya gesek dan gaya tarik. Gaya gesek dan gaya tarik. Jadi magnet itu ada gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong. Gaya dorong. Terus gaya tarik, gaya bagus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap refleksi. Bagaimana gaya tarik dan gaya dorong mempengaruhi gerak benda? Gaya tarik dan gaya dorong dapat membuat benda bergerak. Nah, jadi gaya tarik dan gaya dorong dapat membuat benda bergerak. Kenapa gaya gesek itu penting? Misalnya saat kita berjalan, coba apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa gaya gesek itu sangat penting saat kita berjalan? Ada yang tahu nggak? Gimana? Jadi gaya gesek itu sangat penting saat kita berjalan supaya kita tidak tergelincir atau terpleset. Jadi karena ada gesekan dari alas kaki kita ke tanah atau permukaan lainnya. Nah, itu disebut gaya gesek. Apa yang terjadi jika kalau tidak ada gaya gesek di kehidupan kita? Nah, bakal jatuh. Saat kita berjalan, pasti kita akan jatuh karena tidak ada gaya gesek.
kalian hebat sekali. Ternyata gaya itu sangat penting untuk banyak hal yang kita lakukan seperti setiap hari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep 1. Sekarang kita akan menonton video pendek tentang gaya dan gerak. Perhatikan videonya, lalu kalian catat ya apa saja yang kalian temukan di dalam video tersebut. Iko, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Bapak Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke kawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda. Nah, jadi yang dimaksud gaya itu apa? Adalah segala macam bentuk taringan dan dorongan. Coba. Baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bang. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melempar aku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda, ya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda nggak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar? Ring, Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar.
Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya. Ih, pada lintasan. Bulan bisa bergerak sendiri. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggiring. Kalau nggak ada yang nahan, bawa kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada. Termasuk benda cair juga ya, bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya kan air mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Wah, gak berasa udah selesai dengan pelajarannya ya. Yuk kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, nggak tarikan atau golongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih. Menggelinding, jatuh, mematung, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik, aku jadi semakin paham. Gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Nah, kan tadi kita sudah menonton video. Jadi Bapak akan bertanya kepada kalian, coba bagaimana cara rem sepeda bisa membuat sepeda berhenti? Karena adanya gesekan. Jadi pengereman itu menggunakan gaya gesek. Coba kita akan berdiskusi kelompok di depan, kira-kira di mana saja ada gaya dan gerak. Kalau bingung nanti tanya ke Bapak ya. Coba kelompok 1 ke depan. Coba ke depan. Coba di sini. Menurut kalian dari video tadi yang tadi Bapak sampaikan, catatannya boleh dibawa? Kira-kira di mana saja ada gaya gerak? Di aktivitas apa tadi yang terdapat gaya gerak? Bermain bola, bersepeda, nah bermain bulu tangkis. Nah bagus, coba duduk kembali. Coba kelompok 2 sekarang ke depan. Coba gaya apa saja yang tadi kalian temukan di aktivitas tadi? Gaya tarik ditemukan di aktivitas apa? Bersepeda. Terus gaya apa lagi? Gaya dorong ditemukan di aktivitas apa? Bersepeda. Terus gaya apa lagi? Nah, ya bagus. Coba duduk kembali. Coba kelompok 3 maju ke depan. Jadi kalian tadi menemukan hal tentang gaya apa saja di video yang tadi Bapak putar. Gaya gesek ditemukan di
sepeda. Terus gaya apa lagi? Gaya tarik ditemukan di sepeda. Terus gaya dorong ditemukan di bola. Nah, good. Coba duduk kembali silakan. Nah, apakah kalian tadi lihat antara gaya dan gerak? Misalnya nih, kalau kita dorong benda, benda itu jadi bergerak. Tapi kalau kita berhenti mendorong, bisa jadi benda itu berhenti lagi. Nah, dikarenakan apa? Coba ada yang tahu nggak? Terdapat banyak gaya gerak di dalam aktivitas yang tadi Bapak lakukan. Nah, bagaimana gaya bisa mempengaruhi gerak benda? Ada yang tahu nggak? Nah, ya udah. Selanjutnya kita simpulkan dari hasil diskusi tadi. Coba kalian cari hubungan antara gaya dan gerak. Misalnya apa yang terjadi kalau benda didorong atau ditarik. Coba yang kesulitan boleh tanya. Nah, dari konsep 1 kita sudah mempelajari tentang gaya dan gerak. Ada yang mau menambahkan? Udah pada paham semuanya? Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep 2 tentang jenis-jenis gayaku. Ada yang tahu gaya apa saja yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Gaya gesek, terus gaya apa lagi? Gaya dorong, gaya tarik, gaya magnet, terus gaya apa lagi? Gaya apa? Jika kita menjatuhkan bola, gaya gravitasi. Nah, coba kalian pilih salah satu gaya dorong, tarik, gesek, atau gravitasi yang kalian pelajari. Selanjutnya, setiap kelompok pikirkan langkah-langkah yang mau dilakukan, seperti bagaimana cara magnet menarik benda logam, atau apa perbedaan bola yang digelindingkan di lantai licin atau lantai kasar. Coba kalian gunakan bahan konkret ini, lalu cari aktivitas yang tadi Bapak tanyakan. Terus kemudian dua udah, coba kelompok sekali. Nah, semuanya coba kalian temukan gaya apa saja yang berada di kelompok tersebut, lalu catat sama kalian. Jadi bagaimana cara magnet menarik benda logam. Jadi itu ada nanti biarkan jawabannya ya.
Sekarang kelompok ini. Coba kalian catat lagi. Kita punya alatnya. Dari apa saja yang kalian temukan di benda-benda yang tersebut. Sekarang kalian susun di buku kalian masing-masing, nanti kita presentasi di depan. Coba tuliskan dari benda-benda yang tadi kalian menemukan gaya apa saja. Kelompok ini sudah? Belum. Coba kelompok mana yang sudah? Belum. Catat terlebih dahulu, nanti kita presentasikan kembali di depan. Yang sudah? Oke, coba maju ke depan. Kelompok kita maju ke depan. Coba kalian menemukan gaya apa saja yang tadi ada di benda-benda yang tadi Bapak kasih ke kalian. Gaya gravitasi ditemukan di benda apa? Bola. Terus gaya apa lagi? Gaya dorong ditemukan di benda apa? Benda apa? Mobil. Jadi cara penggunaannya di dorong. Terus gaya apa lagi? Gaya tarik ditemukan di benda magnet. Caranya? Ya, terima kasih. Coba kelompok ini maju ke depan.
Coba, menurut kalian gaya apa saja yang kalian temukan di benda-benda yang tadi? Gaya dorong kalian temukan di benda apa? Di magnet, karena bisa ada dorongan. Terus gaya apa lagi? Gaya apa? Gaya tarik ditemukan di benda apa? Mobil. Terus gaya apa lagi? Gaya gesek ditemukan di mobil. Tidak ada gaya lagi? Tidak. Gaya apa lagi? Gaya gravitasi ditemukan di benda kertas, karena kertas bisa terjatuh ke bawah. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nomor 3 maju ke depan. Coba kelompok kalian menemukan apa saja dari benda tadi? Gaya dorong, gaya gravitasi, gaya tarik. Coba kalian menemukan di benda apa? Di benda mobil. Mobilan. Terus gaya apa lagi? Gravitasi. Ditemukan di benda Bola. bola. Terus gaya apa lagi? Tarik. Ditemukan di benda Magnet. magnet. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi faktanya ada banyak gaya gerak. Yang pertama ada gaya dorong. Terus yang kedua ada gaya tarik. Terus yang ketiga gaya apa? Gesek. Terus yang keempat ada gaya tarik. Kita sering menemukan di dalam kehidupan sehari-hari tentang gaya tersebut ya. Nah, coba siapa yang mau ngasih contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari selain dari benda yang tadi Bapak sediakan? Ada yang tahu nggak? Kita bisa menemukan gaya apa di aktivitas apa? Apa? Saat kita bermain bola, kita bisa menemukan gaya gesek, terus gaya gravitasi. Jadi banyak ya kalian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat banyak fakta ya, gaya dan gerak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki konsep 3, yaitu Bapak akan mengadakan game interaktif tentang gaya dan gerak. Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. 线路输入，蓝牙语言， Bentar. 蓝牙模式， Nanti kita tebak bersama-sama ya. Tebak. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk gaya dan gesek? Coba menurut kalian yang mana? Tiga F. Nah, pertanyaan kedua, gambar di atas merupakan gambar gaya dan gerak dengan sambil menjepit pelampung di paha. Gaya yang mana? Melayang. Melayang. Menurut kalian melayang?
Salah, jadi jawabannya gaya dan Nah, pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini yang termasuk gaya gerak adalah gambar yang mana? Yang B? Ya, karena adanya gaya dorong, gaya gesek, gaya tarik. Nah, sekarang memasuki bonus round. Nah, ini Nah, pertanyaan keempat, gambar di atas merupakan gambar gerak dan gaya menendang. Bola. Nah, pertanyaan terakhir, gambar gaya gerak berupa listrik di bawah ini adalah D. Salah. Jadi jawabannya E. Nah, kita bermain. Nah, jadi terdapat banyak gaya. Nah, setelah mempelajari konsep tadi, jadi kalian tahu tentang pengaruh gaya terhadap gerakku. Jadi gaya gerak itu berbeda-beda ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki aplikasi. Nah, kalian akan mendengarkan cerita bermain, yaitu tentang anak bermain. Dani, Rina, dan Budi di taman dengan seksama ya. Kalian dengarkan dengan seksama dan senyap. Nah, jadi ceritanya suatu hari Dani, Rina, dan Budi bermain bersama di taman. Mereka membawa bola, sepeda, dan layangan. Dani mulai bermain bola, tetapi bola berhenti setiap kali menyentuh rumput yang kasar. Rina mencoba mengayuh sepeda di jalan yang menanjak, tetapi ia merasa berat. Sementara itu, Budi kesulitan menerbangkan layangan karena angin tiba-tiba berhenti. Mereka bertiga mulai berdiskusi tentang apa yang membuat benda-benda itu bergerak berhenti. Nah, kan kalian sudah mendengarkan cerita yang tadi Bapak bacakan. Coba kalian sekarang temukan masalah yang dihadapi Rina, Dani, dan Budi. Lalu kalian catat di buku masing-masing. Masalahnya apa, lalu solusinya apa. Kan tadi Rina menemukan masalah tentang mengayuh sepeda di jalan yang menanjak. Jadi solusinya apa? Terus tadi kan Dani mulai bermain bola, tetapi bolanya berhenti. Nah, Dani itu terhalang oleh gaya apa dan solusinya apa? Coba. Sementara Budi kesulitan menerbangkan layangan karena angin. Jadi kalian temukan gaya apa yang menjadi hambatan untuk Budi.
selanjutnya kita masuk ke tahap aplikasi. Bapak akan membacakan cerita tentang Dani, Rina, dan Budi. Nah, jadi ceritanya dengarkan, lalu kalian nanti cari solusi dari cerita yang Bapak akan bacakan. Nah, jadi ceritanya suatu hari Dani, Rina, dan Budi bermain bersama di taman. Mereka membawa bola, sepeda, dan layangan. Dani mulai bermain bola, tetapi bola berhenti setiap kali menyentuh rumput yang basah. Rina mencoba mengayuh sepeda di jalan menanjak, tapi ia merasa berat. Sementara itu Budi kesulitan menerbangkan layangan karena angin tiba-tiba berhenti. Mereka bertiga mulai berdiskusi tentang apa yang membuat benda-benda itu bergerak dan berhenti. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, lalu cari jawaban dari permasalahan yang dialami saat Dani, Rina, dan Budi saat bermain. Ayo diskusikan bersama temanmu. Jadi kalian identifikasi jenis gaya yang digunakan dalam cerita tadi. Misalnya gaya dorong, gaya tarik, atau hambatan. Nanti kalian jelaskan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi bola, sepeda, dan layangan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa menggunakan evaluasi bandingkan hasil diskusi dan demonstrasi, lalu temukan cara terbaik agar Dani, Rina, dan Budi lebih mudah bermain. Untuk opsi yang kedua, kalian bisa menggunakan studi kasus. Jadi kalian analisis setiap situasi dan cerita identifikasi masalah yang dihadapi Dani. Bola tidak bergerak di rumput basah, Rina sepeda sulit dikayuh di jalan menanjak, dan Budi layangan sulit terbang karena angin berhenti. Nah, coba siapa yang mau membacakan tentang solusi kelompok? Nomor 4, coba bacakan saja. Yang ini baca ini. Solusi kelompok. Usulkan solusi inovatif untuk setiap masalah. Diskusikan alat atau metode baru yang dapat membantu mereka bermain dengan lebih mudah. Nah, jadi bisa kalian usulkan solusi inovatif untuk setiap masalah. Jadi diskusikan alat atau metode baru yang dapat membantu mereka bermain dengan lebih mudah. Nah, diskusikan ya, lalu buat solusi untuk membantu Rina dan Budi. Kalian juga bisa menciptakan ide baru seperti alat atau cara yang lebih baik. Nah, setelah diskusi kalian coba ceritakan ke teman-teman yang sekelompok kalian. Jadi dari cerita tadi kita belajar bahwa gaya itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari termasuk bermain. Jadi dari bermain juga kita menemukan banyak hal tentang gaya dan gerak. Jadi tadi itu
Gaya teh ada berapa? Ada 4. Gaya apa saja? Dorong, tarik, gesek, gravitasi. Nah, coba Bapak akan bertanya. Jadi sebutkan 3 jenis gaya yang kita pelajari hari ini. Gaya apa saja? Tarik, dorong, gesek. Coba kamu gini. Gaya apa saja tadi yang kita pelajari? Gesek, dorong, tarik. Coba Bapak mau nanya, berikan contoh gaya gesek apa? Bersepeda. Jadi ketika kita mengerem sepeda, jadi akan ada gaya gesek. Coba contoh ini, apa yang terjadi jika tidak ada gaya dorong saat mengendarai sepeda? Tidak akan bergerak karena berat, karena tidak adanya gaya dorong. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja kalian. Setelah ini, setelah selesai, kumpulkan ke Bapak. Bapak akan bagi satu-satu untuk kalian. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti kalau sudah, kumpulkan lagi ke Bapak.
Sudah? Kalau sudah kembali. Sudah? Masih pada semangat? Sekarang kita sleeping dulu ya. Untuk semangat aja. Coba semuanya berdiri. Tepuk semangat. Coba sekali lagi, kurang kompak. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak akan menanya kalian satu persatu tentang tabel yang ada di depan. Coba Bapak menanya Fadil. Aktivitas yang pertama yaitu membuka pintu. Menurut Fadil, membuka pintu itu menggunakan gaya apa? Gaya tarik bisa. Jadi apakah objeknya akan mulai atau berhenti bergerak? Mulai. Nah, kalau gaya tarik objeknya akan mulai. Kalau gaya dorong objeknya dari diam menjadi bergerak. Nah, coba kamu objek yang kedua memindahkan gerobak dorong. Jadi menurut kamu menggunakan gaya apa? Gaya dorong. Karena menggunakan dorong ya karena menggunakannya dengan didorong. Nah, terus yang ketiga ada menangkap bola. Coba dari yang belakang. Menurut kamu menangkap bola masuknya ke dalam gaya tarik atau dorong? Gaya tarik apa dorong? Tarik. Nah, apakah objeknya akan mulai atau berhenti bergerak? Berhenti bergerak. Nah, jadi dari yang kita pelajari tadi, kita mempelajari dorongan dan tarikan. Jadi dorongan, coba baca. Dorongan. Nah, jadi dorongan dan tarikan, dorongan adalah menjauhkan sesuatu dari kita, sesuatu benda. Sementara tarikan adalah mendekatkan sesuatu kepada kita. Coba sekarang gaya. Nah, jadi gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Terus sekarang gerak. Nah, jadi gerak adalah pergerakan atau perubahan posisi objek yang disebabkan oleh gaya.
Nah, untuk tugas KKPD-nya nanti Bapak akan periksa di pertemuan berikutnya, nanti akan Bapak bagikan setelah Bapak periksa. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang itu ya. Jadi kalian siapkan materi, hafalkan yang mengenai tentang kebutuhan dasar. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan diselamatkan di perjalanan. Coba, siapa yang ingin memimpin? Coba, ada yang lagi? Coba. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.